soal ini cukup banyak ya. Ada berapa soal tuh? Ya, ada banyak tuh ya. Ada ini dibagi-bagi per bagian. Ada gerak lurus, ada gerak parabola, ada hukum Newton. Semua soal ada di sini, dibagi-bagi per bagian sampai momentum tumbukan dan seterusnya, momen inersia, kemudian gelombang, titik berat, wah macam-macam ya. Sampai ke halaman berapa ini ya? 63. 63 kali 5 itu berapa? 300-an soal. Ya udah, moga-moga ini enggak melenek kamu ya. Ya udah, nanti sebagian besar kita, sebagian kecil kita kerjakan bersama. Sebagian besar kamu kerjakan di rumah. Kalau ada kesulitan nanti bisa tanya pas kita ketemu ya. Oke, nomor 1 kita mulai ya. Nomor 1 tentang pengukuran. Nah, pengukuran itu sebetulnya macam-macam ya. Di SMA itu ada pengukuran panjang, pengukuran suhu. Nah, suhu enggak ya. Nanti gampang banget ya. Pengukuran panjang ada menggunakan penggaris, ada menggunakan mikrometer, menggunakan jangka sorong. Pengukuran arus dan tegangan itu nanti mungkin di bab bagian kelistrikan saja nanti ya. Nah, sekarang pengukuran panjang ada 2, mikrometer dan jangka sorong ya. Yang pertama ini tentang mikrometer sekrup. Coba saya ingin tanya ke Adrian Joko. Dalam mikrometer itu ada skala tetap dan skala yang bergeser, yang berubah. Skala-skala yang bergeser yang kita putar itu namanya skala apa ya? Joko ya, Adrian Joko. Yang diputar-putar tuh ya, Pak. Ini namanya skala apa itu? Dibuka. News ya, Pak. Apa? No news. Ya, betul, skala no news. Kalau skala yang ini yang apa? Tetap itu ada namanya skala apa namanya? Skala utama. Skala utama. Nah, bagaimana kita membaca hasil pengukuran? Maka kita harus melihat dulu skala utama dan skala no news. Ya. Nah, kalau mikrometer ini nanti skala utamanya itu sebagai angka pasti, skala no news-nya sebagai tambahannya. Ya. Nah, skala no news itu kalau ini diputar satu putaran begitu, itu ada 50 skala ya. Satu putaran itu 50 skala, di mana kalau dia diputar satu putaran, maka akan bergeser setengah mili. Ya, satu putaran itu 50 skala, setiap berputar satu putaran, skala noise-nya bergeser setengah mili. Jadi kalau diputar 2 kali, berarti 100 satuan, karena 50 kali 2, karena 2 putaran, maka dia akan bergeser 1 mili. Jadi 100 satuan itu 1 mili. Maka satu satuan skala noise itu nilainya berapa ya? Agatha, Elvira. Halo Agatha. Kalau satu putaran itu ada 50 satuan, 50 bagian ya. Maka setiap skala no news itu berapa nilainya? Agatha, Elvira, halo? Iya, Pak. Berapa yuk? Satu skala. Pada skala no news itu nilainya berapa mili? Kalau setiap berputar satu putaran itu 50 skala, bergesernya pada skala utama itu setengah mili. Kalau 2 kali putaran berarti 100 skala, bergesernya 1 mili. Maka satu skala kecil, skala no news itu nilainya berapa mili? 0,01 mili. Oke, 0,01 mili, betul. 0,01 mili. Itulah skala terkecil pada mikrometer sekrup. Maka untuk membacanya kita harus menggunakan skala utama itu di angka berapa. Itu sebagai angka yang pasti. Kemudian
untuk tambahannya kita lihat skala noise-nya di angka berapa. Nah, itu kita tambahkan. Maka untuk pengukuran 2,855 mm itu yang paling tepat yang mana coba? Si Alicia, Naomi? Iya, Pak. Yang mana yang tepat? A, B, C, D, E. E. Yang E. Oke, kita lihat yang E ya. Yang E itu berarti skala utamanya 2,5 itu pasti. Berarti 2,5 ditambah. Nah, yang segaris dengan skala utama pada skala nulis itu tepat di angka 35. Tapi 35 per 100. Maka 2,5 ditambah 35 per 100. 2,5 tambah 0,35. Jadi 2,85. Betul? Itu. Kalau yang ini berapa ini yang gambar D? Coba si Andre Willy. Ya, Pak. Berapa itu? 2,61. 2,61, betul sekali. 2,61. Satuannya apa? Mili atau senti? Mili, betul. Mantap. Oke, baik, makasih. Lanjut nomor 2, tentang pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, ada benda yang diukur dengan jangka sorong, ternyata hasil pengukurannya 6,66. Wah, angka keramatnya, 6,66. Manakah dari gambar di bawah ini yang menunjukkan pengukuran panjang benda yang benar? Nah, sama seperti pada mikrometer skop, jangka sorong juga punya skala yang dua skala. Skala utama dan skala nonius. Cuma berbeda dari sisi nilai skala terkecilnya. Ya. Kalau pada jangka sorong ini, skala terkecilnya berapa ini? Andrew Jovan? Andrew Jovan? Halo, Andrew? Andrew? Halo? Apakah ada kendala? Andrew? Andrew Jovan? Oh, mic-nya mati ya? Oh, ya udah. Oke. Nah, gitu ganti aja ya. Kanya, Arisha. Halo? Iya, Pak. Oke. Baik. Tadi satu skala nonius itu berapa ya kalau yang untuk yang jangka sorong? Nilai skala terkecilnya? 0,01. 0,01? Satuannya apa? cm. cm. Atau 0,1 mili. Kalau yang mikrometer tadi 0,01 mili. Ya, kalau untuk jangka sorong 0,1 mili. Ya, lebih teliti mikrometer skop dibanding jangka sorong. Tapi jangka sorong lebih teliti dibanding meteran, misalnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, caranya bagaimana? Kita harus lihat 0 skala nonius. 0 skala nonius, misalnya ini ya. Nah, 0 skala nonius itu ada di angka berapa pada skala utama? Dan misalnya ini. Ini misalnya. Itu nolnya, bukan ini loh ya, bukan itu. Tapi 0 angka skala nonius itu di angka berapa? Atau kalau di sini ya ini. Ini, bukan ini. Ya. Itu di angka berapa? Nah, kemudian setelah itu angka depannya itu sebagai nilai pasti. Nah, kemudian berikutnya masih ada sisa sedikit itu diletakkan di mana gitu ya. Nah, kita lihat dari skala utama dan skala nonius itu berimbitnya di angka berapa pada skala nonius.
Nah, gitu. Nah, baru itu langsung ditambahkan pada angka di belakang angka pasti tadi. Oke. Nah, kalau begitu kira-kira untuk pernyataan soalnya diminta untuk membaca hasil pengukuran 6,66 cm itu yang mana ya? Coba apa tadi ya? Tanya tadi udah ya? Bonfilio. Iya, Pak. Yang mana ayo? Oh, perhatikan itu. 6,66. Hmm, di Yang mana? 6,66. Jadi 6,6 itu nolnya di dekat angka itu. Nah, 6-nya yang satunya itu berimpitnya. Nah, yang mana itu? yang benar. Yang itu yang E, Pak. Yang E. Coba kita lihat yang E ya. Nah, saya zoom ya biar kelihatan jelas. Oke, berarti ini kan ini 7. Ini berarti ini 6,9, 6,8, 6,7, 6,6, ini 6,5. Sorry. Berarti kan nolnya ini harusnya kan 6,8, ya kan? Ya toh? Betul? Iya, Pak. Nah, Benar, Pak. bukan. Nah, terus yang segaris itu berarti harusnya ini pembacaannya berapa ini? 6,8. Halo, 6,8? Berapa ini? 6,85. 5 cm. Oh, Nah, begitu. Itu nomor E. Berarti bukan ya? Nomor E ya? bukan, Pak. Iya, benar, Oh. bukan. Yang mana berarti ya? Kalau itu berarti yang A, Pak. A. Oke, kita lihat yang A ya. 0 skala nonius di angka berapa ya? Ini 9, ini 8, ini 7, ini 6, ini 6,5, 6,6, 6,7, 6,9. Nah, betul ya? Berarti 6,6 itu udah pasti. Ya kan? Kemudian yang berimpit yang ini. Berapa jadinya? 6,6. Oke, ya. Begitu ya, teman-teman ya. Itu cara membaca pengukuran menggunakan jangka sorong. Jelas teman-teman? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, baik. Lanjut, ini nanti dikerjakan di rumah ya, sendiri ya. Nomor 3, 4, 5. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Vektor. Biar cepat ya. Karena banyak materinya nih ya. Vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah. Nilainya atau besarnya dinyatakan dengan panjang vektor. Arahnya dinyatakan dengan arah anak panahnya, kan gitu. Ini kan kok kalau vektor. Nah, di sini ada dua vektor A dan B. Enggak tahu besarnya berapa A, enggak tahu juga besarnya B, dan sudut apetnya enggak tahu juga. Tetapi vektor A dan B itu ditempatkan pada sebuah apa ya, kayak milimeter blok gitu ya, kertas yang ada skalanya begitu. Sehingga nanti kita bisa mencari masing-masing komponen untuk masing-masing vektor. Vektor A itu komponennya bisa kita pecah menjadi AX maupun AY. Begitu pula B, bisa BX dan BY. Nah, dari situlah nanti kita bisa mencari berapa resultannya. Jadi menggunakan metode analisis namanya ya. Dicari komponennya AX, AY, dan BX, BY.
baru nanti dicari resultan pada masing-masing arah X maupun Y, baru nanti diresultankan. Oke, baik, Cindy Aurelia. Halo Cindy. Halo, Pak. Oke, nah kalau kita lihat dari gambar vektornya ini, ya, ini kan ada vektor A dan B. Nah, komponen A yang ke X dan komponen A ke Y bisa dicari ya. AX berapa ini, Cindy? Nilainya? 2. Halo? Berapa? AX. Berapa? 2. 2. Oke, AX-nya 2 ya. Berarti ini. Ini adalah AX. AY-nya? 4, Pak. 4. Ini adalah AY. Nah, ini AY. Komponen A pada sumbu Y. Terus BX dan BY. BX-nya berapa, Cindy? 4. 4. Ini adalah BX, komponen B, pencerminan B pada sumbu X. Kalau BY-nya 4 juga. Oke. Ini adalah BY. Maka kita akan menghitung berapa resultannya. Maka kita harus menghitung resultan dulu dalam arah X, Rx. Itu sama dengan apa? AX ditambah AY. Berapa itu, Cindy? 6. 2 ditambah 2 tambah 4. 6 satuan. Gitu ya. Terus RJ. Berarti AY ditambah BY sama dengan berapa? 4 tambah 4. Berapa jadinya? 8 satuan. Oke, berarti ada resultan untuk X yang 6 satuan, resultan untuk Y 8 satuan. Nah, karena X dan Y itu tegak lurus, maka untuk mencari resultan totalnya, berapa jadinya? R sama dengan, Cindy? R sama dengan, kalau udah tahu, RY. apa? RX tambah RY. Loh, kan antara X dan Y tidak segaris. Siku-siku kan? Maka R sama dengan, RX kuadrat, RY kuadrat. R Akar sama RX dengan kuadrat, RY kuadrat. akar dari Rx kuadrat ditambah, RY kuadrat. kan Pitagoras ya. Jadinya Iya. akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. berapa itu jadinya? Ini triple Pitagoras ya. 10 satuan. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Hasilnya 10 satuan. Begitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Bisa ya? Ya, pokoknya kalau vektor itu harus gambar. Ya. Kemudian kita lihat kondisinya. Kalau memang bisa diuraikan. Kalau tahu sudutnya ya langsung pakai jajaran pinjang. Jadi A-nya diketahui, B-nya diketahui, sudut tapetnya diketahui ya pakai jajaran pinjang. Gitu. Tapi kalau ini untuk diketahui, kita cari komponennya. Oke. Baik, Ya. Itu yang RX itu AX plus BX atau AX plus AY? RE. Oh, serius ya. Ini harusnya AX, ini ABY, BX ya. Oke, makasih koreksinya. AX tambah BX. Ya. Ada lagi? Kita lanjut ya, nomor 2. Seorang anak berjalan lurus
2 meter ke barat. Kemudian belok ke selatan sejauh 6 meter. Dan belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal berapa? Nah, seperti vektor yang lain kita harus menggambar. Oke, digambar dulu ya. Kita siapkan dulu. Oke. Ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Oke, Evan Noel. Ya, Pak. Oke, kita lihat ya, kita gambar bersama ya. Seorang anak berjalan lurus ke barat, berarti dimulai dari titik awal, titik mula-mula, ke barat, berarti ke Kiri. 2 meter. Oke, begini dia. Nah, kemudian dia bergerak ke selatan. Selatan ke sini ya. Besar berapa itu? 6, Pak. 6 meter. Habis itu kok belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Ke timur. Timur ke sana. 10 meter sampai di sini. Ya, ini 10 meter. Maka yang ditanyakan adalah perpindahan. Oke, perpindahan saya kasih warna merah misalnya. Nah, ini adalah R-nya. Lah, berapa R-nya itu ya? Nah, kita lihat segitiga siku-siku ini ya. Ini 6 meter. Ini berarti berapa ini ya? Yang bawah ya? Yang sisi bawah ini? 8, Pak. 8 meter. Ini 10 itu ke sini tadi ya. Nah, berarti R-nya berapa? 10. 10. Arahnya kemana? Tenggara, Pak. Tenggara. 10 meter ke arah tenggara. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, itu untuk vektor awal tentang vektor. Ya, nanti akan kita pakai lagi konsep vektor ini di hukum Newton dan lain-lain. Oke, lanjut. Sekarang gerak lurus. Yang lainnya nanti yang nomor berapa sampai nomor 7 ini bisa kamu kerjakan sendiri ya. Oke, sebuah benda 2 kilo jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah? Oke. Berarti ini ada tanahnya. Bendanya itu 20 meter. Gitu. Jatuh bebas itu V0-nya berapa? Si Go Krista? Halo, Go Krista? Iya Pak, 0 ya Pak? 0. Oke. Kemudian berapa lama waktu dari awal sampai jatuh di tanah? Persamaan dasarnya apa ini ya, Go Krista ya? Ini kan GLBB, khususnya jatuh bebas. Maka persamaan yang mendasari apa? Hubungannya antara T dengan H. Halo, Go Krista? Dibuka. Iya Pak. H sama dengan setengah GT kuadrat. H sama dengan setengah GT kuadrat. Betul, berarti T sama dengan akar dari T sama dengan akar dari H per setengah G. H per G. G. Jadi berapa itu? 2, 20 per 10. Berarti jadinya 2 ya? 2. Oke. Nah, itu kira-kira nomor 1. Ya, jatuh bebas. Jelas ya, gampang ini ya. Oke, lanjut. Berikut tabel data
tiga benda bergerak lurus berubah beraturan secara mendatar. Ada benda 1, benda 2, benda 3, masing besaran dalam gerak diketahui, ada kecepatan awal, ya, kita beri nama itu V0, ada kecepatan akhir Vt, ada waktu T, dan jarak S. Maka dalam tabel ada dua angka yang ditanyakan, yaitu P untuk gerak benda yang kedua, P itu sebagai V0 berarti ya, V0 pada gerak benda kedua, dan Q itu jarak untuk gerak benda yang ketiga. Nah, sebelum masuk ke penyelesaiannya, halo Immanuel? Ya, Pak. Oke. Persamaan GLBB dan GLBB ada 3 ya, persamaan GLBB itu. Persamaan pertama yang kamu kenal? Ada yang VT sama dengan VT sama dengan V0 plus A kali T. A kali T. Persamaan kedua, S sama dengan VOT V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. tambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, V kuadrat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. Oke, betul sekali. Nah, 3 persamaan ini yang mendasari GLBB. Maka kita gunakan aja coba. Oke, untuk benda kedua, kita gunakan persamaan pertama ya. VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya berapa? 30 ya. 30 ya. Oh, kok ditambah? Sama dengan V0-nya P gitu ya, nggak tahu kan? Iya. Tambah A, A-nya juga tidak diketahui, kali T, T-nya 10 ya. Oke. A-nya nggak tahu, P-nya nggak tahu, ya mandek. Ya, kita pakai aja nih sebagai persamaan pertama. Persamaan kedua kita gunakan persamaan yang kedua. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, karena T-nya diketahui ya. S-nya juga diketahui. 200 sama dengan V0-nya P, T-nya berapa itu? 10 ya. 10 ditambah setengah kali A kali 10 kuadrat. 100. Oke, ini kalau sudah disederhanakan 200 sama dengan 10P ditambah 50A. Oke, ini persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 boleh kita apakan? Eliminasi ya? Iya. Oke. Nah, ini dikalikan 5 dulu supaya kita kan mencari P. Ini ada A. Ya, maka 50A ini 10A. Supaya jadi 50A dikalikan 5. Jadi apa ini? 150 sama dengan 5P dengan 5P tambah 5A 50A toh. Oh, 50A ya. Nah, terus yang ini jadikan 1, 200 sama dengan 10P ditambah 50A. Nah, ini dikurangkan aja. Jadi berapa itu? 50 min 50 sama dengan min 5P. min 5P. Nah, surat saja berarti P sama dengan 50 per 10 5 ya. 10 meter. Oke. Wow, ada 3 nih ABC yang 10. Nah, berarti kita harus mencari Q. Nah, mencari Q. Q itu untuk benda yang ketiga. Oke, untuk benda ketiga ya. Maka kita gunakan persamaan, kita mencari S ya. Berarti S V0 T plus setengah AT kuadrat. Hanya nggak tahu. Tahu ya. Tapi kalau kita persamaan pertama dulu, PT V0 plus AT. PT sama dengan V0 plus AT. PT-nya berapa untuk 28 ya? 28 kok ditambah. 28 sama dengan V0-nya 20 ditambah A kali T-nya 4. Maka jadi berapa itu A-nya?
96, Pak. Kok 96? 28 kurangi 20 kan 8. Oh, A-nya 2. Nah, berarti A-nya 2 ya. A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, A yang ketemu ini masukkan ke S. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Sama dengan V0-nya 20, T-nya 4, ditambah setengah kali 2 kali T-nya 4 kuadrat 16. Jadi berapa itu ya? 80 ditambah ini coret 16. Sama dengan? Ya, gitu kiranya ya. Jadi ada enggak jawabannya? Yang C, Pak. Yang C, betul. Oke. Nah, begitu teman-teman. Ya, agak panjang ya. Ya, memang untuk latihan mengingat tentang persamaan GLBB dan GLB hubungannya masing-masing gitu ya. Begitu. Silakan dipahami dulu. Ya. Jadi yang penting itu ya kita harus ingat ini persamaan GLBB ini. Ada 3 persamaan ini yang terkait gitu ya. Sehingga nanti data-data yang ada bisa kita gunakan. Oke, lanjut nomor 3. Sebuah kelereng jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Saat kecepatan kelereng bernilai setengah dari kecepatan maksimumnya, saat kecepatan kelereng bernilai setengah dari kecepatan maksimumnya, tinggi kelereng diukur dari permukaan tanah berapa ya? Oke, kita gambar kondisinya ya. Jadi ini tanahnya begitu. Kemudian mula-mulasi kelereng itu pada ketinggian H sama dengan 20 meter, gitu ya. Kemudian nanti dia jatuh, karena dia jatuh bebas, P0-nya sama dengan 0. Kemudian dia jatuh, dipercepat, sampai mencapai kecepatan maksimum, Vmax. Itu saat di mana ya? Coba si Ashley. Ya Pak, Nah, kecepatan kelereng itu mencapai maksimum saat di mana? sebelum sampai tanah. Betul, tepat sekali. Tepat atau saat menyentuh tanah. Nah, berapa itu kecepatannya? Yang itu sebagai kecepatan maksimum yang nanti kita pakai sebagai patokan untuk menentukan kecepatan saat benda pada ketinggian yang ditanyakan, yaitu setengahnya. Maka Vmax-nya dirumuskan apa itu ya? Kalau ketinggian mula-mula 20 meter, V sama dengan Vmax ya. Vmax yang akar 2GH bukan? Betul, akar 2GH. Tapi hanya yang 20 meter karena jatuh di tanah. Oke. Nah, kemudian benda itu nanti bergerak ke bawah, sampailah di titik ini misalnya. Nah, dia bergerak sejauh H1, sehingga di titik ini jaraknya adalah HT. Yang ditanyakan ini, HT-nya. Tapi untuk mencapai HT, dia menempuh jarak H1. Kecepatannya V1 yang sama dengan setengah Vmax. Nah, maka untuk mencari H1 kita butuh persamaan V1. Berapa ya? Yang nanti sama dengan setengah Vmax. V1 rumusnya apa, Ashley? Akar 2GH juga bukan? Akar 2GH juga, tapi hanya H1 ya? Ya. Oke. Yang sama dengan setengah dari V maksimum akar 2GH. Oke, kita sederhanakan. Di dalam akar ada 2GH, sama-sama 2GH. Boleh dicoret enggak? Boleh. Boleh. Oke. Berarti tinggal akar H1 sama dengan setengah akar H. Atau kalau kita kuadratkan semua, berarti H1 sama dengan, halo Ashley? H1 sama dengan H. Setengah H. Setengah dikuadratin dong. Oh iya. Jadi 1/4. Oke. Jadi
Berarti H1 sama dengan 1/4 kali H-nya berapa tadi? 20. Hanya 20. Jadinya berapa? 5. 5. Tapi 5 itu bukan jawabannya. Karena diminta untuk menentukan dari permukaan tanah. H1 itu kan jarak tempuh dari mula-mula jatuh sampai ke kecepatan separuh Vmax. Maka H1 5 meter, maka HT yang ditanyakan berapa itu? 15. 15, 20 min 5. Oke, begitu. Jadi tolong juga nanti membaca soalnya dengan benar ya. Jangan-jangan nanti malah kamu udah selesai H1 5, jawabnya 5, karena ada dalam pilihan gitu ya. Padahal bukan itu, nanti jadi salah. Maka harus lihat soalnya secara secara teliti ya. Supaya nanti tidak salah jawab. Oke teman-teman, jelas? Apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan teman-teman? Halo? Tidak ada? Lanjut ya? Oke. Lanjut ke berikutnya tentang ini, gerak parabola. Gerak parabola. Ini yang kemarin praktikum gerak parabola harus bisa. Oke, sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi seperti gambar. Wah, jadi teringat perang Rusia Ukraina ini ya. Jika gravitasi bumi 10 dan pengaruh gesekan diabaikan, jarak maksimum yang dicapai peluru berapa? Oh, tinggal masuk rumus ini ya. Oke. Shannon, Isidori, rumusnya apa? V X max. Yang V0 kuadrat sin 2 alfa per G itu, Pak. Max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Oke, betul sekali. V0-nya diketahui 30, berarti 30 kuadrat. Sin alfanya 45. Sin 2 alfa, berarti dihitung dulu. 2 kali 45, ini sama dengan 90 derajat. Nah, harga ini bisa kita cari nanti. Per G-nya 10. Sin 90 berapa? 1. Oke, berarti jadi 900 kalikan 1 per 10. Berapa ini jadinya? 90. 90 meter. Oke, begitu. Ya, gampang ya? Oke, itu untuk yang gerak parabola. Ya, ini yang praktikum gerak parabola kemarin pasti menggunakan rumus ini ya. Lanjut, nomor 2. J saya, Antoni. Iya, Pak. Sebuah bola ditendang dengan lintasan parabola seperti itu. Ini yang nendang siapa ya? Sing pemain bola terkenal sekarang siapa? Masih Messi ya? Bukan. Nah, dengan kecepatan awal 20/2 meter per sekon, sudut elevasinya 45. Ditanyakan tinggi maksimum. Oh, berarti Y max ya. Y max. Sama dengan apa rumusnya? V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Per 2G. Ya, betul. Ini berarti 20 akar 2 dikuadratin sin kuadrat dari 45 per 2 kali 10. Berapa jadinya ya? 2 akar 2 kuadrat itu berapa? 400 kali 2, 800 ya. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2, tapi dikuadratkan per 20. Oke, ini saya coret. 8 dengan 2 dicoret, berarti 40 dikalikan setengah akar 2. 40 dikuadratin tapi ya. Berapa setengah akar 2 dikuadratkan berapa? Setengah, Pak. Setengah. Jadinya berapa ini? 20 ya? Ya, gitu. Nah, begitu. Gampang ya? Gampang lah ini. Oke, yang
perlu mikir dikit, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 720 kilometer per jam ya, 720 km per jam. Melepaskan bom dari ketinggian 245, melepaskan bom. Ya. Nah, pertanyaannya, bom akan jatuh pada jarak mendatar berapa AB? Oke. 720. Terbang mendatar, berarti V0Y-nya berapa ini? Si Josephina. Halo? Josephina. Ya, Pak. Kalau dikatakan terbang bergerak mendatar, berarti V0Y-nya berapa? Dalam gerak parabola itu kan ada V0Y, ada V0X ya. Tapi dikatakan bergerak mendatar, maka V0Y-nya 0. 0, betul sekali. Maka 720 yang dalam meter per sekon berapa itu? Josephina? 720 km per jam itu berapa meter per sekon? Kamu hitung dulu. 720 km per jam. Ini berapa meter per sekon? Halo? Josephina? 200, Pak. 200, betul. Nah, ini sebagai kecepatan apa ini kalau dia mendatar? Ini boleh kita anggap sebagai V0X. Gitu ya. Nah, maka kalau kita gambarkan ini sebagai V0X yang sama dengan 200 meter per sekon. Kemudian pada ketinggian H sama dengan 245 meter menjatuhkan bom dan jarak mendatarnya sama dengan berapa? Oke. Baik. Makasih Josephine. Joshua, Michael. Nah, sekarang kita disuruh mencari X. Halo, X rumusnya apa? Gerak parabola. X itu GLB atau GLBB dalam gerak parabola ini? Joshua, Michael. Halo? Iya, Pak. Untuk arah X itu GLB atau GLBB? Arah mendatarnya, gerak parabola, arah mendatar itu GLBB atau GLB? GLB bukan, Pak? GLB, betul. Karena dia tidak punya percepatan. Sehingga rumusnya ya GLB. S sama dengan V kali T. Maka untuk X sama dengan apa ini? Rumusnya? V0X. V0X kali T. Oke. Atau sama dengan 200 kali T. Kali T. Oke. Tapi T-nya belum tahu. T-nya dihitung dari sumbu Y. Nah, sumbu Y GLBB ya. Nah, Y sama dengan apa nih? Karena V0Y-nya 0, maka Y sama dengan setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadrat. Plus apa min? Plus. Oke. Baik. Y-nya berapa? Y atau sama dengan H ya? Sama dengan 245 gitu, Pak. 245 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Maka T-nya berapa? Bentar, Pak. 7 ya, Pak. 7 sekon. 7 ya. 7 sekon. Oke. Ya, sehingga tinggal masukkan aja 200 kali 7 sama dengan 1400 meter. Oke. Nah, itulah X-nya. Jarak mendatar jatuhnya bom. Nah, ini saat si Ukraina dibombardir oleh pesawatnya Rusia. Semoga perangnya cepat selesai. Karena kalau perangnya tidak selesai, berlanjut-lanjut, maka kita nanti makan Indominya mahal. Karena kita
import dari Ukraina itu gandumnya itu cukup tinggi. Ya. 30% pasokan gandum kita itu dari Ukraina. Ya, 30%. Nah, kalau dari sana di stop, berarti harganya pasti akan naik. Ya, gitu. Maka berdoa saja supaya peperangan itu langsung berhenti ya. Banyak yang tidak baik hasil peperangan itu nggak ada yang mengenakan ya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai saat ini? Halo? Jelas semua, halo? Halo? Jelas, Pak. Terus, Pak. Oke. Ya, nomor 4, terakhir ya. Sebuah proyektil ditembakkan ke udara dari tebing setinggi 135 meter di atas sebuah lembah, kecepatan awalnya 50 meter per sekon, membentuk sudut 37 dari horizontal. Kemudian ditanyakan X-nya. Oke, tapi dimulai dari ketinggian 35. Oke, saya gambarkan. Ada tebing. Tingginya adalah H35 meter. Terus ada proyektil ditembakkan ke sana dengan sudut elevasi 37 derajat, bergerak ke sana terus jatuh di sini. Nah, pertanyaannya adalah X sama dengan berapa? Gitu. Ya. Maka nanti kalau misalnya ini kita akan selesaikan, maka kita gunakan persamaan sampai tadi, X sama dengan V0 X kali T. Betul nggak si Kathleen? Betul, Pak. Nah, sama dengan apa itu V0 X? Karena ada sudut elevasinya, maka V0 X sama dengan V0 cos apa sih? Cos. V0, berarti V0 cos 37 dikalikan T. V0-nya 50, cos 37 berapa? 0,6 atau 0,8? Kathleen? 0,8. 0,8 kali T, berarti 40 T. Mandek dulu karena T-nya enggak tahu. Nah, T-nya diukur dari sumbu Y. Y sama dengan apa rumusnya? V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Oke. Y-nya berapa ini berarti Y-nya, Kathleen? Saat dia jatuh di sini, mula-mula di situ, maka Y-nya berapa? Saat jatuh di sini kan, jatuh di situ. Maka Y-nya berapa? Ketinggian. Kan kalau kita gambarkan sebagai sumbu X dan Y ya, maka ini kan sebagai sumbu X ya, gitu kan. Nah, ini sebagai sumbu Y. Maka benda mula-mula di situ jatuhnya di sana. Maka Y sama dengan berapa itu ya? Halo? Kathleen? Tinggal masukin ke rumus ya, Pak? Iya, 50 kali... Ini loh, ini. Hanya Y-nya kan diketahui. Kan tujuan kita mencari T untuk masukkan ke sini, gitu. Nah, untuk mencari T butuh Y. Y-nya min 35. Kenapa min? Karena jatuhnya di bawah titik 0,0 kan. V0-nya berapa? 50 kali sin 37 berapa? Berapa sin 37, Kathleen? 0,6. 0,6 kalikan T min setengah kali 10 kali T kuadrat. Oke. Ini 35 sama dengan 30. Ini min ya. T min 5 T kuadrat. Oke, kalau dibagi 5. Jadi berapa itu? Min 7 sama dengan 6T
min T kuadrat. Gitu ya. Nah, ini persamaan kuadrat bisa difaktorkan enggak? Kalau misalnya jadikan T kuadrat min 6T min 7 sama dengan 0, maka difaktorkan jadi apa ini? Berapa Katlin? T kuadrat min 6T min 7 sama dengan 0. Maka T-nya? T min 7 sama T plus 1. Oke, berarti T-nya sama dengan 7 atau 7. T sama dengan min 1 ya? Ya. Oke, berarti yang digunakan 7. Ya udah masukkan sini. 40 kali 7. Berapa jadinya? 280. Oke. Begitu teman-teman ya. Oh, sudah jam 12:05. Persis selesai. Nah, makanya nanti akan saya kirim di kelas. Moga-moga bisa dipahami ya. Baik, kita tutup dengan eksamen. Ya. Sebentar, saya carikan eksamennya. Oh, enggak mau ya? Bentar ya. Ada masalah nih. Oh, kayaknya mungkin karena besar ya.